Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pada mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank Syariah, kita akan membahas banyak tentang manajemen dana bank syariah LKS serta peran LKS dalam dunia usaha. Yang pertama, manajemen dana bank syariah. Apa pengertian dari manajemen dana bank syariah itu sendiri? Manajemen secara umum berarti suatu aktivitas khusus yang mencakup kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek, agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien. Dalam Islam, manajemen itu terdiri dari beberapa prinsip yang harus ada di dalamnya. Apa saja prinsip itu? Ada prinsip keadilan, ada amanah, dan tanggung jawab. Demikian juga manajemen dalam perbankan Islam, sebab lembaga keuangan merupakan lembaga yang dibangun atas dasar kepercayaan, sehingga manajemen yang baik sangat diperlukan, termasuk di dalamnya manajemen dana. Manajemen dana bank syariah itu sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding, aktivitas tabungan, atau menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada aktivitas financing atau lendingnya, penyaluran dana kepada masyarakat atau dalam bank syariahnya disebut dengan pembiayaan. Dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Lalu apa tujuan dan pengelolaan manajemen dana bank syariah itu? Tujuannya upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya atau profit maximization adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial. Berbeda dengan tujuan ini, Bank Islam berdiri untuk menggalakkan, memelihara, serta mengembangkan jasa serta produk perbankan yang berasaskan syariat Islam. Demikian juga dalam pengelolaan dana, diperlukan manajemen dana dengan tujuan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Jadi kalau di bank umum atau bank komersil, itu tujuannya adalah untuk profit yang setinggi-tingginya, sedangkan dalam bank Islam tujuannya adalah untuk menggalakkan, memelihara, serta mengembangkan jasa produk perbankan yang tentunya berasaskan pada ajaran Islam atau syariat Islam. Secara umum dapat digambarkan bahwa tujuan manajemen dana adalah yang pertama memperoleh profit yang optimal, yang tadi ya. Yang kedua adalah menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai. Yang ketiga menyimpan cadangan, yang keempat mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain, miliknya orang lain, funding. Yang kelima memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan atau disebut juga lending. Bank syariah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu, bank syariah harus mengelola dana yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan bank syariah dalam bentuk kekayaan bank syariah itu yang dalam bentuk yang pertama kekayaan yang menghasilkan atau aktiva produktif, yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan. Jadi kekayaan yang menghasilkan atau disebut juga dengan aktiva produktif, yang mana ini adalah pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan. Yang kedua adalah kekayaan yang tidak menghasilkan, yaitu kas dan inventaris atau disebut dengan harta tetap. Modal bank syariah berasal dari modal sendiri, yaitu simpanan pendiri atau modal, cadangan dan hibah, infak atau sedekah. Jadi model bank syariah itu macam-macam. Ada model bank syariah, yaitu modal sendiri, yaitu simpanan pendiri, cadangan dan hibah, infak serta sedekah. Yang kedua, simpanan atau hutang dari pihak lain. Pendapatan usaha keuangan bank syariah berupa bagi hasil atau markup dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank. Biaya yang harus dipikul oleh bank syariah yaitu biaya operasi atau operasional ini ya, biaya gaji, manajemen kantor dan bagi hasil simpanan nasabah penampung. Lalu apa saja sumber dana bank syariah itu sendiri? Sumber dana bank syariah itu terdiri dari yang pertama modal inti, core capital. Modal ini adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank, yakni pemilik bank.
Pada umumnya dana modal inti terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham. Cadangan yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari. Laba ditahan yaitu sebagian laba yang harusnya dibagi kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri melalui rapat umum pemegang saham, RUPS namanya, diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut. Sumber-sumber penghimpunan dana pada dasarnya bank mempunyai 4 alternatif menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu dana sendiri. Meskipun proporsi dana sendiri ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dan yang dihimpun ataupun total aktifanya, dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, Bank Umum dapat melakukan mobilisasi dana dengan cara melakukan emisi saham dan obligasi melalui Bursa Efek di Indonesia. Dana dan deposan. Pada dasarnya, sumber dana dan masyarakat dapat berupa giro, demand deposit, tabungan atau saving deposit, dan deposito berjangka time deposit yang berasal dari nasabah, perorangan, atau badan. Selanjutnya adalah bagaimana peran lembaga keuangan syariah itu dalam dunia usaha. Di sini saya jelaskan lembaga keuangan syariah perannya dalam UMKM. Lembaga keuangan syariah itu sendiri adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan baik itu bank maupun koperasi simpan pinjam selama ini hanya menggantungkan keuntungan dari bunga. Bank manapun menetapkan berapa tinggi suku bunganya. Misalnya, sebuah perbankan menetapkan 10%. Jika seorang peminjam menerima pinjaman 100 juta rupiah, maka ia harus mengembalikan 110 juta dalam 1 tahun. Jumlah 10 juta inilah yang dianggap sebagai riba dalam Islam. Larangannya jelas dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan. Islam menawarkan sistem bagi hasil yang salah satunya disebut dengan mudharabah, yaitu akad pembagian keuntungan dilakukan antara pemberi modal dan penerima modal untuk usaha. Dan pembagian dilakukan berdasarkan keuntungan usaha. Mudharabah ini secara bahasa artinya adalah kerjasama. Dalam hal ini adalah kerjasama permodalan. Fungsi lembaga keuangan syariah. Keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan di berbagai tempat karena tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang semata, melainkan juga sebagai tempat di mana modal terhimpun dan dapat diakses. Fungsi lembaga keuangan syariah sama seperti lembaga keuangan lainnya, yaitu penghimpunan dana. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, dalam fikih Islam dikenal dengan barang wadiah, dan dalam praktek yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk tabungan wadiah. Tabungan wadiah dapat digunakan oleh pengelola keuangan untuk diinvestasikan pada usaha dengan izin pemiliknya, atau biasa disebut dengan wadiah yad amanah, lain dengan wadiah yad amanah yang tidak bisa dikelola oleh pengelola keuangan, atau dalam hal ini adalah bank atau bank. Pihak lembaga keuangan syariah sebagai pihak yang dititipi barang dapat menggunakan barang tersebut untuk dikelola ke sektor yang lebih produktif. Wadiah dalam sistem Islam dapat berbentuk apa saja, baik dalam bentuk uang, emas, perak, dan berbagai barang yang berharga lainnya. Penyaluran dana kepada masyarakat. Setelah dana masyarakat dalam bentuk tabungan telah terkumpul, maka LKS kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam sistem perbankan Islam, idealnya dana tersebut disalurkan hanya kepada pihak yang memiliki usaha dan untuk pengembangan usaha. Sedangkan untuk kebutuhan usaha seperti untuk pembayaran SPP, maka akadnya hanya pinjam tanpa adanya bagi hasil ataupun bunga. Dalam sistem perbankan Islam, simpan pinjam ini sebagaimana telah disebutkan di atas dinamakan dengan kirot atau mudharabah. Selain itu, perbankan syariah juga melaksanakan pelayanan jasa lainnya seperti wakalah, qardul hasan, dan sebagainya. Bedanya dengan bank umum dalam LKS ini, fungsinya juga terhadap fungsi sosial kemasyarakatan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk zakat, infak, atau sedekah yang disingkat dengan ziswaf, kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya tanpa mengharapkan keuntungan ataupun imbalan. Lalu apa UMKM itu sendiri? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah.
Sehingga UMKM terdiri dari 3 bentuk usaha berdasarkan skalanya, yaitu meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berikut adalah pengertian dari ketiganya didasarkan kepada undang-undang. Yang pertama adalah usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria aset maksimal 50 juta, kriteria omsetnya maksimal 300 juta rupiah. Ini yang dinamakan dengan usaha mikro. Lalu apa bedanya dengan usaha kecil? Usaha kecil itu adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria aset 50 juta sampai 500 juta, kriteria omset 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah. Bagaimana dengan usaha menengah? Usaha menengah itu adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria asetnya 500 juta sampai 10 miliar, kriteria omsetnya 2, miliar sampai 50 miliar rupiah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pemberdayaan UMKM. Lembaga keuangan syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan istilah khas dalam dunia NGO, Non-Government Organization, atau dikenal dengan LSM. Dalam istilah asing, bahasa Inggris dinamakan dengan empowerment yang secara sederhana didefinisikan dengan penguatan potensi manusia, baik individu maupun masyarakat, agar memperoleh inisiatif dan kendali lebih besar terhadap bidang kehidupan mereka sendiri. UMKM ini memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan perusahaan berskala luas, namanya UMKM ya. Mereka pada umumnya memiliki karakter mandiri tanpa memiliki relasi luas atau berada di bawah naungan grup usaha. Karakteristik lain dari UMKM adalah menggunakan teknologi rendah atau sederhana, bahkan usaha mikro sering menggunakan teknologi manual. Yang kita temui saat ini adalah UMKM itu tidak keseluruhan menggunakan teknologi yang sudah canggih, namun masih ada beberapa UMKM yang kebanyakan menggunakan teknologi rendah atau sederhana, bahkan menggunakan teknologi manual. Keunikan UMKM dibandingkan dengan perusahaan berskala luas yaitu pangsa pasar yang lebih sempit. Orientasinya hanya berfokus pada pasar lokal atau lokasi sekitarnya. Modal usaha UMKM sangat terbatas dan akses ke bantuan permodalan juga relatif susah didapatkan. Padahal mereka pada umumnya juga sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Mereka membutuhkan banyak bahan dan alat yang mampu meningkatkan jumlah komoditas yang mereka hasilkan. Dengan demikian, kelebihan memberikan modal kepada sektor UMKM adalah kelebihan pemberian modal dari LKS kepada UMKM ini ya, adalah yang pertama, faktor kemanusiaan adalah hal yang penting untuk diperhatikan, bahwa UMKM pada umumnya adalah pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya diberikan perhatian lebih intensif. Mereka bergerak di bidang real, baik berupa barang maupun jasa. Pinjaman yang mereka perlukan tidak untuk usaha non-real seperti spekulasi bursa saham. Pembiayaan sektor real sangat penting karena sektor inilah kekayaan negara dalam arti sungguhnya. Pengelola UMKM pada umumnya masih berpijak pada etika bisnis dan moralitas. Mereka pada umumnya lebih menghormati akad pinjam-meminjam daripada umumnya para pengusaha besar. Bank punya peran besar dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya sebagai modal usaha, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan betapa lembaga keuangan berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan modal dapat mengubah benda yang tidak bermanfaat menjadi benda yang bermanfaat. Contohnya, sebuah lahan kosong, ia hanya memiliki potensi tetapi tidak dapat diambil manfaat darinya. Lahan tersebut baru bisa menjadi produktif jika ada modal. Misalnya mengubah lahan kosong tersebut menjadi area perkebunan atau bangunan ruko. Permasalahannya adalah bahwa untuk akses modal tersebut relatif sulit dilakukan oleh usaha kecil atau mikro. Dikarenakan beberapa hal, misalnya sistem administrasi bank yang berbelit-belit dan mensyaratkan adanya jaminan yang sepadan dengan uang yang dipinjamkan. Pelaku usaha kecil pada umumnya adalah kelompok akar rumput dari masyarakat yang kurang familiar dengan bahasa-bahasa teknis perbankan. Maka dari sinilah peran lembaga keuangan syariah ke depannya, yaitu kemampuan menjangkau masyarakat bawah tanpa adanya mekanisme syarat yang terlalu berat dan bahasa yang lebih mudah dipahami. Sebenarnya jumlah dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan di Indonesia relatif besar.
Dan jika semuanya dialokasikan kepada UMKM, maka akan lebih dari cukup untuk lebih memberdayakan UMKM tersebut. Sebagaimana yang dilansir dari berita 1 dengan judul total aset lembaga keuangan capai 7.800 triliun rupiah. Dari jumlah total 7.800 triliun total aset keuangan, porsi yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah ada hanya 3,49%, sedangkan jumlah pembiayaan perbankan di sektor UMKM terus mengalami pertumbuhan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Jadi pentingnya manajemen dana bank syariah serta peran lembaga keuangan syariah dalam dunia usaha. Di sini saya contohkan UMKM karena UMKM adalah tingkat skala usaha yang masih relatif kecil daripada perusahaan-perusahaan yang sudah terlihat besar. Namun UMKM banyak dampak yang positif terhadap keuangan perbankan serta keuangan negara pada umumnya. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.